selamat malam kawula muda, kawula tua, semuanya warga Jekawal. Saya Dokter Muda Rafai di sini balik lagi ke podcast Dokter Muda. Oke, di sini malam ini adalah malam yang cukup spesial. Kita kedatangan dua tamu ya di sini. Ada Bu Fitri selaku bidan desa dan Mbak Supri ya selaku warga desa Jekawal. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu pada kawula muda, kawula tua. Oke, hai, selamat malam atau Selamat malam. selamat malam ya. Saya Fitri Widastuti sebagai bidan desa Jekawal. Di sini sudah 23 tahun. Dan sekarang mau di apa ya? Podcast bareng. Iya, podcast Yes. bareng sama dokter. Oke. Ya. Salam kenal Ibu Fitri. Salam kenal dong. Oke, kita lanjutkan pada siapa ini? Iya, nama Boleh saya kenalan? boleh. Halo, selamat malam. Nama saya Supriyanti. Saya sebagai warga Cikawal, warga desa Cikawal. Oke. Pekerjaannya apa, Mbak? Pekerjaan saya INT. Oke, baik. Nah, pas banget ya teman-teman, kita kedatangan dua tamu yang sangat spesial malam hari ini. Yang mungkin teman-teman juga bertanya-tanya seperti itu. Kenapa sih kok malam ini saya mengundang beliau ini selaku narasumber dari podcast Dokter Muda pada malam hari ini. Oke, kita bicara yang pertama dulu dari narasumber kita pertama, Bu Fitri. Oke. Sudah 23 tahun ya Bu? Iya. Mengabdi, Masya Allah, itu lama banget itu. Rasanya itu seperti apa Bu? Rasanya luar biasa. Oke, luar biasa, menantang juga ya Bu Iya. ya. Sebelumnya Ibu, apakah di desa hanya fokus pada mungkin praktek Ibu atau mungkin ada kegiatan lain seperti itu? Tidak, kalau bidan desa itu banyak sekali kegiatan yang kami lakukan. Apa aja itu? Apa aja? Kita melayani ya semuanya ya. Jadi semuanya dari ibu hamil, kemudian balita, Oke. kemudian lansia, Oke. kemudian remaja, Oke. kemudian pasangan usia subur, wanita usia subur. Oke. Jadi semua siklus hidup kita Oh, layani. Masya Allah. Jadi ini ibaratnya sebuah kompleksitas yang ibarat dari lahir sampai tua, Ibu semuanya pegang seperti itu ya Bu ya, Iya. di desa ya. Salah satu bentuk kontribusi yang Ibu lakukan ya, Masya Allah sekali. Dan kebetulan teman-teman, materi topik kita malam hari ini itu adalah salah satu topik yang mungkin spesial yang tidak sedikit orang tahu, yaitu apa tentang kanker. Nah, sebelumnya nih mungkin saya pengen tanya ke Mbak Supri. Mbak, tahu nggak di daerah desa Jekawal ada yang terkena kanker seperti itu? Ada sih? Ada, banyak. Enggak. Oke. Kalau boleh tahu yang Mbak tahu kankernya apa? Kanker payudara. Kanker payudara. Oke. Sampai operasi gitu Mbak? Iya. Sampai operasi. Oke. Terus kalau boleh tahu kira-kira dari ibunya sekarang atau ibu ya, karena kan payudara kan ibu ya, sudah sehat dan sebagainya. Adanya kanker payudara hingga menyebabkan ada operasi seperti itu justru juga menjadi salah satu ibaratnya peringatan untuk semua, mungkin bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki juga sebenarnya bisa terkena gitu. Kalau dari Ibu Fitri ini kan bekerja terutama 80% lebih pasiennya perempuan, ada nggak pasien ibu yang mungkin terkena kanker ataupun mungkin memiliki suatu kondisi yang hubungannya dengan kanker yang sendiri? Baik, untuk sementara yang kami hadapi itu belum. Oke. Jadi karena kita semuanya itu pencegahan ya. Oke. Jadi dari preventif pencegahan, kemudian kita cari agar masyarakat tahu bagaimana cara
mengidentifikasi kanker, terutama mame ya. Kita lakukan, kita latih, kita kasih penyuluhan tentang bagaimana sih caranya mengetahui ada kelainan atau keadaan patologi yang ada di tubuh kita. Jadi mungkin contoh paling kecil kita lakukan sadari ya setiap hari mungkin ya. Setelah kayak menstruasi gitu. seperti itu. Iya. Ya, itu cukup banyak dilakukan Bu di Desa Jekawa. Iya, kita Alhamdulillah. lakukan setiap ada pertemuan, Oh gitu. itu pasti kita selipkan seperti itu. Berapa kali pertemuan ini dilakukan? Kalau kita sebulan sekali itu ada 8 kali pertemuan. Oh, cukup banyak ya. Iya. Jadi alhamdulillah penduduk Desa Jekawa juga sudah teredukasi dengan baik ya. Iya. Cara mencegahnya seperti itu bentuk sebagai upaya promosi kesehatan ya Bu ya ibaratnya, karena sekarang itu kalau kita melihat paradigma penyakit, kita sudah tidak memegang prinsip yaudah biar sakit biar ada obatnya, tapi kalau bisa ya dicegah ya Bu ya, betul ya. Sehingga memang betul sekali saya setuju pemeriksaan payudara dini itu penting banget untuk dilakukan, terutama wanita usia produktif. Mbak Supri, periksa payudara sendiri nggak? Ya, oke, sip ya. Nah, bicara soal kanker payudara, pencegahannya itu kalau kanker rahim. Kita sering memberikan penyuluhan kepada terutama itu yang pasangan usia subur ya. Pasangan usia subur. Terutama yang wanita yang sudah pernah berhubungan. Oh iya. Gitu. Kemudian kita suluh agar mengetahui bagaimana, apakah ada tanda-tanda itu dengan melakukan IVA setiap 6 bulan sekali. Oke. Karena apa? Karena tanda-tanda kalau terjadi sesuatu itu tidak ada gejala apapun mungkin ya. Gejalanya mungkin hanya keputihan ya, kemutihan yang dirasa masyarakat ini hal biasa. Ternyata setelah di IVA itu ada suatu yang tidak normal. Oke. Nah, Apa Bu? yang tidak normal itu misalnya ada masyarakat yang berkeluhan keputihan, kemudian warnanya kayak apa ya, tepung dikasih air, menggumpal gitu ya. itu tidak dirasakan. Kemudian kita sarankan untuk IVA dan akhirnya hasilnya juga beda. Ternyata ada yang tidak normal di sana. Setelah itu kita sarankan untuk konsul dokter. Setelah diperiksa dokter, ternyata di sana ada yang namanya displasia. Nah, setelah di dokter itu memberikan ini displasia ringan, sedang atau berat. Nah, setelah ibu tadi dilakukan IVA sedini mungkin sehingga tidak berlanjut, ternyata displasianya baru ringan sehingga bisa diobati. Ternyata sedini mungkin mengetahui displasia atau pertumbuhan sel yang abnormal itu bisa ya dari itu seperti itu. Dan untuk mengurangi daripada datangnya udah berat, mending kalau udah ringan langsung saja rujuk gitu ya Bu ya. Oke. Dan lebih bagusnya di sini itu Wah, jadi sudah over ya berarti ya ya. di puskesmas. Oke ya. Siapa saja bisa. Berarti tanpa biaya datang diobatin dan lain sebagainya, semuanya tercover ya Bu ya. Oke. Nah, 4 besar kanker itu ya ibu-ibu, kanker payudara, kanker leher rahim, kanker paru, dan kanker hati. Kanker paru dan kanker hati ini sebenarnya mungkin agak jarang kalau berdasarkan data, tapi memang ada seperti itu. Dan paling sering adalah kanker paru. Sebenarnya faktornya itu paling dominannya adalah adanya asap. Banyak nggak sih Mbak Pre di sini asap? Ada Asap apa aja Mbak? asap sampah yang Sampah? dibakar Oke. sama asap rokok. Oh gitu. Jadi makanya ketika sebenarnya kalau bakar sampah kayak gitu pakai masker nggak sih? Jarang Enggak ya. Oke. Susah juga ya mungkin maksudnya untuk mengalokasikan tempat pembuangan sampah lain karena pada akhirnya juga dibakar seperti itu ya Bu ya, betul ya. Jadi memang di sini penekanan untuk menggunakan masker seperti itu karena sebenarnya kanker ini sifatnya itu kronik progresif atau lama.
semakin lama ibaratnya nabung, asapnya makin banyak, dikit lama-lama nanti mungkin menjadi faktor, betul? Ya, jadi kayak gitu gambarannya untuk kanker paru. Terus yang terakhir adalah kanker hati. Sebenarnya kanker hati ini juga akan jauh lebih jarang dibandingkan kanker payudara atau kanker leher rahim seperti itu. Tapi memang ternyata ada secara data. Dan kalau dari, mungkin saya pengen tahu pendapat dari Bu Fitri, kanker hati sebenarnya faktor risikonya atau penyebabnya itu paling sering Paling sering karena terinfeksi virus ya. Oh iya, oke. Berarti erat kaitannya dengan adanya mungkin pola hidup bersih sehat ya Bu ya, untuk pencegahannya. PHBS-nya kurang, perilaku hidup bersih dan sehatnya kurang. Oke, nah sekarang saya mau nanya, kalau virus hepatitis itu kan salah satu yang paling sering menyebabkan infeksi, mungkin paling gampang untuk kita lakukan pencegahan adalah cuci tangan, betul ya Bu ya? Nah, Mbak pernah tahu nggak langkah cuci tangan? Atau cuci tangan yang ideal itu berapa langkah? Ada 6, oke. Kira-kira dari 6 langkah tersebut itu sebenarnya dari warga Jekawan itu sudah pada tahu, sudah pada paham nggak Mbak? Ya rata-rata sih sudah pada tahu ya. Oh iya? Oh iya Bu, betul? Iya. Iya. Oke. Boleh tahu saya alasannya kenapa kok bisa ini berarti cukup fenomena yang cukup jarang seperti itu ya, karena kebanyakan ketika ditanya cuci tangan beda cuci tangan nggak pakai sabun, betul nggak? Nah, kok bisa Bu warga Jepang justru malah sudah tahu dan paham? Karena kita di Posyandu kita berikan penyuluhan, kemudian Oke. kita praktekkan dengan lagu gitu. Oh, Dengan sahabat iya. cuci tangan gitu. Oke. Jadi Itu termasuknya langkahnya apa? namakan. Oh iya, Iya. oke. Kader semua kader di sini juga bisa. Berarti lagunya itu yang literally yang Iya. cuci tangan dari awal, Iya. kemudian juga punggung tangan, sela jari, kemudian ada punggung jari, kemudian bagian dari jempol, kuku, seperti itu ya. Oh iya ya, cukup unik ya. Mungkin ini juga untuk kaula muda kaula tua di luar sana yang bisa mungkin mempraktekkan juga ya Bu ya. Salah satunya melalui kader ya. Dan itu praktek ke kadernya itu secara langsung Bu. Iya, kita lakukan bareng-bareng Bersama, oke. bersama. Apakah dengan sabun, air mengalir juga? Kita praktekkan juga. Oh iya, Masya Allah. Jadi mungkin itu salah satu upaya pencegahan yang cukup bagus ya Bu Iya. ya. Oke. Ya, nggak kerasa kita sudah bicara, kalau bahasa Jawanya ngalor ngidul ya, sudah banyak banget topik kita kaula muda kaula tua dalam podcast kita hari ini, dan cukup bergaging ya, yang ibaratnya kita membahas terkait penyakit tidak menular. Ini sebenarnya cukup banyak aspek yang kita bisa bahas seperti itu, dan kita lihat, kita cerna ternyata pencegahannya itu hal-hal yang mungkin sebenarnya cukup sederhana, sudah difasilitasi oleh negara, atau bahkan kita juga bisa melakukan sendiri, betul ya ibu-ibu ya gitu. Jadi memang mungkin ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati, betul sekali. Mungkin itu saja, cukup sekian. Terima kasih kepada ibu-ibu tamu undangan dalam podcast Dokter Muda hari ini. Saya Rafai sebagai host mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa untuk menyaksikan video edukasi pada podcast Kaula Muda Kaula Tua, podcast Dokter Muda episode yang selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.